إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-A'raf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang berbahagia ini. Kita semua masih diberikan kemudahan oleh Allah. Masih diberikan taufiknya, hidayahnya, inayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang paling mulia ini di muka bumi untuk sama-sama menjalankan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan Allah membimbing kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengistiqomahkan kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang-orang memperjuangkan agamanya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah kali yang singkat ini Al-Khatib mengangkat sebuah tema megalomania dalam pandangan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah di antara kita atau mungkin bahkan kita pernah melihat pada orang lain, mungkin pada keluarga kita, pada sahib kita, bahkan pada anak-anak kita, atau pada siapapun, orang-orang yang selalu self-centric. Ini orang-orang yang selalu memprioritaskan dirinya, yang selalu mencari keuntungan untuk dirinya, tidak peduli dengan apapun caranya. Yang penting dia yang utama, dia yang paling unggul, dia yang paling mendominasi di tempatnya, di lingkungannya, di komunitasnya. Dan apakah kita pernah melihat orang-orang yang egosentris atau superioritas dan kecenderungannya untuk menyerang siapa saja yang dianggap mengkritisinya? Dia tidak tahan apabila ada orang yang tidak patuh dengannya, yang mengkritisi apa yang dilakukan atau pendapat yang diutarakannya. Jemaah sekalian, pernahkah kita melihat orang-orang yang narsisme, yang sangat dalam kondisi ekstrim, yang selalu ingin tampak sempurna, yang selalu ingin tampak dia orang yang tidak pernah salah, orang yang enggan untuk mengucapkan kalimat maaf? Pernahkah kita melihat orang-orang yang sangat berat untuk mengatakan, iya, ana dosa, iya, ana salah? Adakah orang-orang yang seperti itu di sekitar kita? Siapakah mereka, ma'asyiral muslimin? Inilah yang menjadi topik utama pada khutbah yang singkat ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang mempunyai karakter dan sifat tersebut yang tercatat dalam sejarah manusia begitu banyak. Di antara mereka yang tercatat dalam sejarah peradaban modern seperti Adolf Hitler, Stalin, dan lain sebagainya, yang rela mengorbankan nyawa manusia, bukan hanya satu, bukan hanya 6 orang, bukan hanya 130, bahkan sampai ribuan, bahkan mungkin jutaan, demi menunjukkan kehebatannya, demi menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang mampu untuk mengganggunya dan mengganggu dan mengkritisi keputusannya. Inilah sejarah yang ada, ma'asyiral muslimin. Dan masih banyak ribuan orang-orang yang luar biasa, bahkan yang hidup sampai hari ini, dan mungkin mereka hidup bersama kita
Hanya bedanya ada skala yang rendah, ada skala yang besar, bahkan ada skala internasional. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran yang mencatat sejarah peradaban kuno juga mencatat banyak orang-orang yang hidup di zamannya yang mempunyai karakter dan sifat tersebut. Di antaranya adalah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia orang yang sangat tidak mau ada orang yang menganggap dia remeh. Dia orang yang sangat egois. Dia orang yang sangat ingin menang sendiri, bahkan rela membunuh ratusan ribu anak-anak kecil, rela untuk mendolimi siapapun yang dianggap mengganggu kepentingannya. Bahkan sampai pada puncaknya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bahkan sampai melampaui batasnya, tidak melihat kemampuannya siapa dia, tidak pintar menempatkan dirinya siapa dia, bahkan sampai dia mengatakan dan mengaku dirinya adalah Tuhan. Bahkan sungai Nil yang mengaliri Mesir saat itu pun katanya itu mengalir atas kehendak dan perintahnya Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalika. Bahkan Al-Quran mencatat bagaimana pernyataan Fir'aun, yang bahkan iblis pun, sang perusak pertama yang pernah ada di jagat raya ini, tidak pernah mengatakan kalimat yang sedemikian rupa. Walaupun dia musyrik, walaupun dia kafir, walaupun dia merusak, dia pimpinan seluruh kekafiran, tapi belum pernah menyatakan pernyataan sebagaimana dikatakan oleh Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Faqala ana rabbukumul a'la. Allahu akbar. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang maha tinggi, yang paling tinggi. Na'udzubillahi min dzalika wa na'udzubillahi min dzalika wa na'udzubillahi min dzalika. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Sifat atau karakter ini yang tadi terangkan sebagiannya di atas dalam mukadimah adalah sifat terkait dengan penyakit manusia, penyakit kejiwaan yang dalam bahasa Arab disebut dengan jununul azamah. Jununul azamah atau sering disebut dengan obsesi besar atau narsistik, atau yang secara ilmiah dikenal dengan megalomania. Secara bahasa, apa itu megalomania? Megalomania adalah megalo, artinya adalah besar, agung, hebat. Mania adalah gila atau kegilaan. Maka bisa diartikan orang yang mempunyai penyakit megalomania, orang yang kena penyakit narsistik, jununul azamah, adalah orang yang punya kegilaan atas kebesaran dirinya walaupun dirinya tidak besar, atas kehebatan dirinya walaupun dirinya tidak hebat, atas kealiman dirinya walaupun dirinya tidak alim, tidak tahu siapa dirinya dari mana dan mau kemana. Na'udzubillahi min dzalika. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, ini menjangkit dari sejarah manusia, di peradaban manusia yang awal, yang ula, zaman demi zaman, kurun demi kurun, ternyata manusia selalu hidup ma'asyiral muslimin, hanya sekali yang beda, dan mungkin jangan-jangan kita di antara mereka. Allahumma fatna min. Semoga Allah menjaga kita semua dari para karakter dan penyakit kejiwaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI disebutkan bahwa arti megalomania adalah kelainan jiwa yang ditandai oleh khayalan tentang kekuasaan dan kebesaran diri sendiri. Artinya dia mampu untuk buat ini, itu dan seterusnya. Dia mampu merubah, memindahkan ibu kota dengan seperti membelikkan tangan. Inilah orang-orang yang kena penyakit ini. Dan orang kena penyakit ini, ma'asyiral muslim, dalam banyak penelitian susah untuk disembuhkan. Illa ma rahimah Rabb, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dan dikisahkan dalam sejarah Yunani bahwa orang yang bernama Narcissus, dia pernah jatuh cinta dan bucin pada bayangannya sendiri. Tak kala dia melihat bayangannya di air di kolam di zaman itu, dari semenjak itulah dia begitu cinta dengan dirinya, dia begitu mengagungkan dan membesarkan dirinya. Dari situlah maka narsistik, megalomania, jununul azamah identik dengan kebiasaan terlalu membanggakan diri,
kekuasaan yang berakibat fatal dan bisa merusak segala hal dan tatanan ma'asal muslimin. Makanya sering kita lihat ada orang-orang yang selalu merusak tatanan. Sudah ada aturan, dirusak. Sudah ada keputusan, dibuat keputusan sendiri. Selalu merusak. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa ana orang yang berkuasa, bahwa ana adalah orang yang hebat. Na'udzubillahi min dzalika. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Dan orang-orang seperti ini dalam penelitian selalu merasakan orang lain itu di bawahnya. Dan biasanya orang seperti ini empatinya kurang dengan orang lain. Yang penting dirinya tersohor, yang penting dirinya ditakuti oleh orang lain dan ditaati perintahnya dan keinginannya. Maka ini indikasi yang tadi disebutkan ma'asal muslimin, ini sebagai bahan, bukan untuk menyalahkan orang lain. Sekali lagi, bukan untuk menghukumi orang lain, tetapi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing, terutama yang menyampaikan masalah ini pada hari yang berbahagia, di tempat yang mulia ini, di mimbar yang mulia ini, untuk kita muhasabah, apakah aku termasuk orang-orang yang seperti itu. Kenapa ma'asal muslimin? Karena ternyata penyakit ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah penyakit yang pertama muncul, kemaksiatan yang pertama kali muncul, bukan hanya di bumi, bahkan di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Kita ketahui bersama bahwa Islam ajaran yang paripurna, yang sempurna, yang universal, yang mencakup seluruh aspek, yang relevan sesuai dimanapun, kapanpun, bagi siapapun. Jangankan perkara-perkara yang sangat besar, yang bisa menjerumuskan orang kepada neraka, yang bisa mengakibatkan kefatalan, kerusakan, kehancuran satu negeri dan peradaban manusia. Bahkan perkara yang kecil pun disampaikan, didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan sebagaimana diriwayatkan Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabirnya, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yatiru ta'iru fil hawa ila yadhkuruna ilma. Tidaklah Rasulullah meninggalkan kita ajaran agama yang jangankan burung yang terbang dengan kedua sayapnya di langit, pasti dia akan mengajarkan kepada kita hikmah dan ilmunya. Kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannati wa yubaidu minan nar ila qad buyyina lakum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan, tidak ada sesuatu kecil apapun yang dapat mendekatkan diri kita kepada surga, yang dapat menjauhkan kita dari neraka, illa qad buyyina lakum, sesungguhnya telah dijelaskan untuk kalian. Kan itulah ma'asal muslimin perkara jununul azamah, narsistik yang sudah sampai ekstrim, atau megalomania, sudah pasti dan pasti diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Al-Qur'an, dengan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil di sini kisahnya adalah iblis. Kita tahu iblis dulu adalah satu di antara kelompok malaikat. Walaupun ikhtilaful ulama, apakah dia dari golongan malaikat atau golongan tersendiri, intinya dahulu dia adalah makhluk Allah yang ada di langit. Hidupnya jauh sebelum manusia dan Adam alaihissalam diciptakan, dan satu di antara pimpinan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kesombongannya, karena ketakaburannya, menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kisah banyak Al-Qur'an, Allah taala memerintahkan kepada seluruh para malaikat Allah untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan untuk menyembah. Semuanya bersujud, fasajadu, semua bersujud kata Allah, illa iblis, kecuali iblis laknatullah alaih. Kenapa? Wastakbara wa kana minal kafirin. Karena dia sombong dan dia orang yang kafir. Dalam riwayat dalam ayat Al-Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan karena sombong dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjadi pertanyaan, kenapa dia sombong? Kenapa dia angkuh, tidak mau bersujud kepada Adam juniornya? Padahal memerintahkan Rabbul Alamin yang menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Allah pun bertanya dalam Al-Quran,
Allah pun bertanya tentang ini dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman kepada iblis, qala ma mana'aka illa tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud ketika aku perintahkan engkau bersujud kepada Adam, padahal seluruh makhluk di langit ini semua bersujud? Apa katanya? Qala ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia wahai Rabb. Subhanallah. Allah yang menciptakan, Allah pemimpinnya, Allah khaliknya, memerintahkan kepada makhluknya yang lemah yang bernama iblis. Ada yang mengatakan dulu namanya Azazil, dilaknat kemudian jadi iblis. Ketika ditanya, ya Rabb, aku tidak mau menyembah, aku tidak mau bersujud kepada Adam, padahal engkau memerintahkan, dengan lantang tidak malu. Subhanallah. Dengan lantang tidak malu. Apa katanya? Ana khairu minhu, karena aku lebih baik daripada dia. La haula wala quwata illa billah. Mengakui kesalahan dengan bangga, dengan senyum, tanpa ada rasa takut pun kepada Allah Ta'ala, karena congkak dan sombongnya. Apa alasannya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena kau ciptakan aku ya Rabb dari unsur api, dan kau ciptakan Adam dari unsur tanah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim ulama mengatakan pada ayat ini Allah yang menerangkan sebab iblis tidak mau sujud kepada Adam memang karena sombong. Tapi kesombongan itu muncul dari mana? Dari ujub dari dirinya sendiri. Ujub yang berlebihan atas dirinya, atas unsur ciptaannya. Karena dia merasa sudah alim, mampu mengistimbat hukum dengan dirinya, padahal kias ini salah, menganalogikan ini salah. Sebagian para alim ulama mengatakan, jika analogi yang pertama yang menyebabkan makhluk Allah tersesat sampai hari akhir zaman adalah mengkias, mengambil istimbat dalam bahasa fikihnya, mengambil hukum, menghukumi sesuatu sesuai dengan akalnya, bukan sesuai dengan dalil yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan perintah Allah agar dia bersujud kepada Adam pun satu bukti bahwa Adam lebih baik, Adam lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia punya analisa sendiri, dia punya istimbat sendiri, punya pandangan sendiri. Pada pandangannya salah, tapi kesalahan itu tertutupi oleh kesombongan, keujuban, megalomania tadi itu, ala jununul adamah, oleh sesuatu yang buruk yang merupakan penyakit kejiwaan, sehingga dia tidak sadar bahwa hukum yang diambil dalam keputusannya adalah suatu kesalahan. Subhanallah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ajib, subhanallah, dalam kisah sifat karakter megalomania ini yang terdapat pada sifat iblis, tidak didapatkan dalam Al-Quran bahwa iblis setelah ditanya oleh Allah, bahkan dilaknat oleh Allah, dia minta maaf kepada Allah. Dia mengakui kesalahannya? Enggak. Tidak mengakui, tidak beristighfar, ya Allah, aku salah ya Rabb, ampuni aku. Enggak ada. Karena itulah maka ulama mengambil istimbat dari kenyataan ini, ma'asal muslimin. Orang yang kena penyakit kejiwaan megalomania, narsistik yang sampai kepada peringkat ekstrim, jununil adhamah, orang begini jangan pernah diharapkan dia mengakui kesalahannya. Jangan pernah kita bermimpi dia minta maaf kepada kita jika dia buat salah kepada kita. Kenapa? Menganggap dirinya benar, salah pun dirinya dianggap benar. Na'udzubillah min dzalika. Sudah begitu tidak malu dia iblis setelah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh keluar daripada surga. Fakhruz innaka minas sagirin. Keluar engkau wahai iblis dari surga. Dalam ayat fahbad minha, keluar engkau dari surga. Dalam kondisi hina dina, tapi tidak malu. Bahkan apa katanya? Ya Rabb angdini ila yaumi yub'atsun. Allahu Akbar. Sudah dilaknat, sudah salah, enggak ngakui kesalahannya, tetap songong, tetap sombong. Dia mengatakan, ya Rabb, aku minta sesuatu, boleh kau laknat aku, kau keluarkan aku dari surga, keluarkan aku, ya kan, dari surga, keluarkan surat pemecatan aku dari ahli langit, nggak apa-apa, tapi aku minta satu permintaan. Masya Allah, sudah salah, ya kan, jelas kesalahannya, disidang langsung oleh Allah, tidak tahu kalau dirinya salah. Ada orang-orang begini, ma'asal muslimin, banyak hidup di antara kita, dan jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dia dengan songongnya, dengan pedenya,
Tidak tahu dirinya, menempatkan dirinya bicara dengan siapa. Dia mengatakan, qal anzirni ila yaumi yub'asun. Qala innaka minal mundarin. Allahu Akbar. Ya Rabb, enggak apa-apa kau keluarkan aku dari langit ya Rabb. Dari penghuni langit ya Rabb, enggak apa kau laknat aku ya Rabb dengan hina dina sampai ya Rabb sampai hari ini, tapi aku minta permintaan ya Rabb, anzirni, takhirkan kematianku, kehancuranku, wafatku, ajalku sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Apa kata Allah? Qala innaka minal mundarin. Ya, engkau termasuk orang-orang yang ditakhirkan kematianmu. Allahu Akbar. Inilah bahaya dari sifat megalomania, ma'asyiral muslimin. Karakteristik orang-orang yang punya begini, orang-orang yang memang masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Semoga saya yang berbicara dan kita semua diberikan manfaat oleh Allah, dan Allah jauhkan sifat tersebut dari diri kita, dari anak-anak kita, dari anak didik kita, daripada guru-guru kita, daripada orang Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang pada diri seorang manusia misqala minal kibr, sekecil atom, sekecil partikel terkecil di muka bumi ini, maka orang tersebut diharamkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat sombong, megalomania, jununul azamah, narsistik yang sampai kepada puncak ekstremis adalah sifat puncak daripada kesombongan, ma'asyiral muslimin, yang akan tanpa yang punya sifat tersebut menyadarinya, dia akan hancur di dunia sebelum di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah Islam. Dalam hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat begitu mewanti-wanti umatnya agar menjauhkan diri daripada sifat orang-orang seperti itu. Maka orang-orang yang hidup bersama kita, orang-orang seperti itu, ma'asyiral muslimin, berhati-hati. Susah diharapkan dia bertobat, susah diharapkan dia kembali kepada jalan yang benar, karena matanya sudah tertutup dengan kebesaran dirinya, padahal dia kosong. Menganggap dirinya orang hebat, padahal dia orang yang sangat tidak hebat. Menganggap dirinya orang alim, padahal dia orang yang paling jahil. Buktinya dalam istinbatnya salah, dalam perkara-perkara hukum-hukum yang sangat orang lain pun paham, dia tidak mengerti. Kenapa? Karena otaknya, pikirnya dipenuhi dengan kebesaran dirinya, bahwa apapun yang keluar dari mulutnya, dari perbuatannya adalah benar. Wa na'udzubillahi min dzalika. Semoga kita semua dijauhkan dari para guru-guru yang mempunyai sifat tersebut, dan semoga kita semua dihilangkan dari diri kita, dari keturunan kita, dari para pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang punya sifat demikian. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai kalimat penutup, saya bacakan beberapa hal yang penting terkait dengan masalah ini. Bahwa orang yang punya megalomania menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Khayalan tentang kekuasaan, kesuksesan, dan daya tarik, melebihkan prestasi ataupun bakat yang dia miliki, padahal tidak seperti itu. Mengharap pujian konstan atas keagungan dan kehebatannya. Percaya pada diri sendiri bahwa dirinya istimewa di atas yang lainnya. Dia orang yang layak untuk ditaati dan dihormati, dan tidak layak untuk diremehkan. Jika dia berbuat salah, tidak pernah mengakui kesalahannya, dan jangan pernah berharap dia minta maaf kepada Anda. Allahu Akbar. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sifat ini perlu kita jauhkan daripada diri kita. Bagaimana? Kita bersihkan. Makanya tugas Nabi dan Rasul yang pertama kali adalah wa yuzakkihim, untuk membersihkan jiwa hati manusia daripada kesyirikan dan daripada sifat-sifat yang buruk yang dapat menghantarkan manusia kepada kemurkaan Allah, yang ujungnya yahdilan nar, membawa manusia kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin.